Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Hashtag Hidup. Dan bersama saya, Bagus Januar Putra Arianto. Dan kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Kang Mas Elvan atau Raka Elvan ini panggilnya. Setengah-setengah gimana ya? Tengah-tengah. Oke. Ini lebih cinta mana nih, Kang menjadi panggilan Kang Mas atau Raka nih? Kalau sekarang, kalau ditanya cinta itu dua-duanya pasti cinta ya. Apalagi sekarang cakupannya lebih luas, Jawa Timur. Jadi pastinya masih menaungi Nganjuk juga dong. Ya, oke. Jadi nggak ada pilihan nih. Ya, nggak ada pilihan. Semuanya aku cinta. Raka atau Kang Mas? Satu. Boleh kalau ini kan aku ngobrolin sama Kang Mas Bagus juga kan ya, Kang Mas dari Nganjuk juga. Kan Mas aja lebih enak. Oke. Ini ngomong-ngomong awal-awal sudah aku tanyain ini ya, pertanyaan yang berat ya antara Kang Mas dan Raka. Banget ya. Belum sarapan loh ya. Belum sarapan ya ini. Ini belum aku tanya kabar juga ya. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa baik. Ya. Kang Mas Bagus, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa juga. Nah, ini ngomong-ngomong nih teman-teman, ini mengundang Raka Elvan atau Kang Mas Elvan ini susah banget loh, sibuk banget kayaknya ini. Nggak bisa aja, padahal Kang Mas Bagus loh yang sibuk banget kayaknya. Nah, ini kan legit banget gitu loh, bertransformasinya tuh keren banget gitu loh, aku lihatnya tuh. Apalagi aku sering kepoin Instagramnya ya, keren-keren. Dari foto-fotonya juga keren-keren. Editing semata itu. Apa? Editing semata. Ya, aslinya orangnya itu kok keren juga kok. Oke, kita langsung bacakan dulu ya untuk prestasi dari Kang Mas Elvan. Yang pertama runner up Duta Wisata Kang Mas Nganjuk 2013. Runner up 2 Nganjuk MTQ Islam Speech ya 2013 ya Kang ya. Betul. Oke. Habis itu kegiatannya juga mengikuti English Olimpiade Universitas Brawijaya Malang 2014 dan Duta Anak Nganjuk 2014, runner up 3 Nganjuk MTQ dan Duta Kembarikan Nganjuk 2017 dan juga 10 besar Duta Kembarikan Jawa Timur 2017 dan 10 besar top 10 pemuda inspiratif Indonesia regional Kediri ya 2018 ya. Dan satu lagi nih yang prestasi luar biasa yaitu Wakil 2 Raka Jawa Timur 2020 ya Kang ya. 2020. 2020 ya, oke. Nah dari sekian banyak itu boleh diceritakan nih satu persatu gimana nih dari runner up dulu waktu ikut duta, riwahnya kayak gimana, ribetnya kayak gimana, apakah pernah merasakan minder atau gimana. Tapi aku lihatnya Kang Elvan ini orangnya ini percaya diri banget loh orangnya tuh. Gimana boleh diceritakan kisah dulu. Oke. Oke, Kang Mas. BTW, aku tuh mulai grow up ya. Istilahnya bisa dibilang grow up untuk percaya diriku tuh mulai SMA sih. Sejak SMP, aku tuh anaknya pendiam, terus malu. Mungkin karena dari SD itu banyak banget kasus-kasus atau orang-orang yang bully aku dari secara fisik, mungkin perilaku dan lain sebagainya. Nah, itu membuatku SD sampai SMP itu sedikit agak mungkin menjadi orang yang tertutup atau pemalu gitu ya. Jadi walaupun SMP itu aku ikut O2SN basket, jadi alhamdulillah SMP dulu juga prestasi tapi cuma di bidang olahraga. Nah, di situ kan nggak terlalu
menuntut untuk kepercayaan diri yang kuat ya kalau basket. Nah, terus kalau SMA, beranjak ke SMA, itu pertama kali aku ikut Forum Anak itu 2013. Nah, Forum Anak Nganjuk itu, yang Duta Anak Nganjuk, walaupun Duta Anak Nganjuknya 2014, aku ikut di Forum Anak itu 2013, dan di situ aku baru belajar percaya diri. Dan pada akhirnya aku ikut Kang Mas Bayu Nganjuk 2013. Habis setelah beberapa bulan, kalau nggak salah Forum Anak itu Juli, aku Kang Mas Bayu itu kalau nggak salah November Desember 2013. Tahun yang Di situ sama. aku belajar, di situ aku belajar cara berkomunikasi yang baik dan mungkin membangun kepercayaan diriku tadi yang sangat luar biasa, tidak ada sebelumnya begitu. 2013 aku coba Kang, itu pertama kali dan alhamdulillah langsung lolos. Padahal dulu tuh aku, kalau ingat zaman dulu nih, kalau ada foto di Facebook, itu pasti kalian ketawa banget. Aku yang cungkring, hitam, apa lagi ya dulu tuh. Pokoknya bener-bener underestimate lah orang-orang tuh waktu dulu aku ikut Kang Mas Bayu Nganjuk 2013. Nah, di situ alhamdulillahnya langsung jadi juara 3 waktu itu. Luar biasa loh. Alhamdulillah itu rezeki banget sih, walaupun dulu itu kayak masih terbata-bata, tapi alhamdulillah so far waktu grand final tuh aku jawab dengan lancar. Terus 2014 ke Duta Anaknya. Jadi Duta Anak Nganjuk dikirim ke Provinsi Jawa Timur juga, Duta Anak Jawa Timur. Waktu itu belum beruntung untuk mewakili Jawa Timur ke Forum Anak Nasional, dan akhirnya ikut MTH itu tadi. Karena basicku adalah di pidato, jadi Islamic speech itu adalah pidato, itu akhirnya sama guru agamaku dipilih nih untuk mewakili sekolah. Terus akhirnya mewakili sekolah, dan alhamdulillah itu juga menang lagi juara 3 waktu itu. Dan kalau dulu sih Kang ya, tahu sendiri kan anak kecil, senang banget juara tuh, 1 dapat piala, 2 pastinya dapat uang. 2 tambah jajan, kalau enggak naktir gitu teman-teman ya. Kan waktu dulu tuh senang banget lomba-lomba seperti itu. Atau lebih senang sih lomba-lomba seperti itu. Dan pada akhirnya ke Duta Gemarikan. Duta Gemarikan itu aku pilihan Kang. Jadi pilihan dari Kepala Dinas Perikanan, Pak Budi, itu dikirim ke Provinsi Jawa Timur. Itu kan baru agenda pertama kali Duta Gemarikan Provinsi Jawa Timur nih. Nah, itu alhamdulillah langsung aku top 10 mewakili Nganjuk. Wow, luar biasa ya. Dan habis waktu itu juga, tapi ini Kak, nggak sekedar cuma ikut duta-dutaan, tapi ada background-nya. Jadi ibuku dulu itu dapat bantuan dari Dinas Perikanan. Jadi tentang pengolahan ikan. Nah, jadi emang terkoneksi. Jadi benar, terkoneksi gitu. Jadi aku taunya, aku nggak sekedar cuma yo wes aku ikut gitu, enggak. Aku punya ilmu, aku punya basic, aku punya ibu sendiri, di mana aku tahu nih pengolahan ikan yang kesulitannya apa, kelebihannya apa, cara untuk solving problemnya bagaimana. Nah, itu aku tahu di sini. Jadi akhirnya aku mengiyakan, iya Pak, aku siap gitu kan. Itu. Terus aku berangkat ke Provinsi Jawa Timur waktu itu. Terus waktu itu cuma top 10 sih, Kang. Jadi pengalaman yang cukup top 10. luar biasa mewakili Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Masih dulu tuh udah ada ini loh, Kang. Aku udah ada jiwa petarung. Jadi top 10 tuh aku sedih banget. Cuma top 10 waktu final tuh kayak aduh, kok top 10 tuh top 10 tok ya gitu kan. Aduh, kayak ada rasa kecewa banget di diriku. Kecewa bangetnya tuh di aku kurang maksimal, karena aku menyadari waktu itu aku belum sepenuhnya maksimal. Setelah itu aku belajar dari kesalahan. Istilahnya itu adalah kesalahanku. Belajar dan akhirnya berlabuhlah pada Raka-Raki Jawa Timur. Nah, 2000 ini ya kayak balik gitu ya. Iya. Sebenarnya kok Raka-Raki siapa sih Kang yang nggak pengen ke Raka-Raki kan? Kang Mas
bagus kan juga Hmm, ini ya, apa namanya, ya, Kamas Bayu juga. ya. Aku Pengen aku aku pengen kerak-keraki, juga terus sih raka-raki, cuma kan kadang tuh gak ya Tuhan, kapan? haruslah tahun depan. Tahun depan, aduh umurku nggak cukup kayaknya. Orang masih 17 gitu kok. Oh iya iya, makasih makasih. Gitu, akhirnya Oke oke. kerak-keraki, Mm-mm. mhm, kerak-keraki, 2000 2000 berapa ya, 2018 itu aku ditawarin, Kang. Ditawarin ke Provinsi Jawa Timur sama Dinas Pariwisata. Mm-mm. Waktu itu kan 2018, kalau nggak 2017, 2018 itu Mm-mm. sistem pemilihan untuk perwakilan kerak-kerak Jawa Timur di Nganjuk itu berbeda. Mm-mm. Kalau dulunya kan juara satu. Mm-mm. Kalau sekarang semua semua finalis atau semua Kamas Bayu boleh ikut seleksi lagi untuk Mm-mm. dipilih ke apa namanya dikirim kerak-kerak ke Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Waktu itu aku masih kuliah ya awal-awal. Itu aku masih belum berani karena kita tahu bahwa banyaklah untuk perintilan-perintilan yang kita siapkan sendiri di situ. Mm-mm. Aku mikirnya aku nyelengi dulu istilahnya. Ya waktu itu pengen banget kerak-keraki. Pengen banget. 2018 ditawarin, aku enggak dulu Pak, 19 enggak. Mm-mm. Akhirnya 2020 aku kayaknya udah punya celengan nih Mm-mm. untuk ikut kerak-keraki Jawa Timur. Mm-mm. Dan akhirnya aku memberanikan diri di situ. Banyak banget sih tantangan dan apa ya, pengalaman baru di sana, apalagi duta wisata itu mungkin sebagian berpikirnya adalah sentrisnya para duta gitu ya. Nah, itu juga tantangannya lebih kompleks dan tapi pengalaman itu sangat luar biasa sih. Dan akhirnya alhamdulillah kemarin jadi second runner up. Wah, luar biasa sekali loh. Jadi apa ya, sangat mengejutkan gitu loh, dan apa, luar biasa sekali gitu loh, sampai jadi wakil dua Raka Jawa Timur 2020. Luar biasa sekali lah buat Kang. Nah, aku lihatnya Aduh. dari kisah. Padahal nggak ini nggak Iya, apa kok. aku lihatnya kisah Mm, dulunya kan, pernah dibully kayak gitu kan. Dan Kang Mas Elvan kan masih ya. bisa apa ya, tumbuh gitu loh. Nah, uh, apa sih motivasi buat teman-teman yang nonton, mungkin untuk generasi yang lebih muda dari kita kan, agar apa ya, bisa bisa selalu berproses kayak gitu. Soalnya kan kadang ada suatu ketika, aku pun pernah kan kayak suatu ketika tuh merasa lelah gitu loh, lelah, nggak pengen berproses, atau Mm, mungkin mm, ada suatu titik jenuh kayak gitu. Nah, motivasi apa buat mm. teman-teman, tips dari Kang Mas Elvan ini untuk selalu tumbuh dan selalu berproses? Gimana, Kang? Oke. Yang pertama adalah pastinya orang tua ya. Hmm. Aku pun juga mungkin Kang Mas Bagus juga tahu di mana prestasi itu bisa membanggakan gitu loh orang tua. Nah Hmm. di situ aku juga em, belajar dari pengalaman juga kalau kita berproses entah itu secara prestasi ataupun secara non prestasi ya, contohnya memperbaiki diri walaupun nggak menuju ke prestasi, itu juga dinamakan proses. Nah itu juga akan menguntungkan kita. Kenapa? Karena dalam berproses tuh banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Kalau aku merasakan sekarang tuh ketika aku berproses, ketika aku berprestasi, itu banyak orang yang kenal. Jadinya akan ada mungkin uh, apa ya, bukan semacam jaringan ya, link kerjaan, link sosial. Jadi banyak banget yang ngajak untuk nantinya kita apa namanya kerja bareng, project bareng, mungkin juga social act bareng. Nah itu menurutku sebuah kelebihan dari kita berproses, kita dikenal orang, kita berprestasi, akan ada banyak benefitnya menurutku. Nah itu motivasi terbesarku adalah itu sih. Jadi kalau dua orang tua juga, sama juga nanti akan ada jaringan-jaringan yang di sekitar kita yang akan membantu kita next time. Hmm. Oke, oke, oke. Nah,
Dari situ apa lagi ya yang mau aku pertanyakan? Soalnya keren banget loh. Aku oke gini. Jadi untuk prosesnya Raka Rakidul tuh kayak gimana? Mungkin untuk teman-teman yang pengen ikut Raka Oke. Rakidul, terus gimana sih? Soalnya kan pasti harus ikut ini ya Kang Mas Mbak Yu dulu kan. Nah, ikut Kang Mas Mbak Yu pun harus apa ya, menyiapkan mental yang cukup inilah, cukup cukup besar lah. Nah, untuk Raka-Raki kan, apalagi Raka-Raki gitu loh, pasti lebih besar lagi gitu loh tingkatannya. Aku dulu ikut Kang Mas Bayu juga antara iya dan enggak kayak gitu loh, dan aku keterima juga banget. Oke, boleh diceritakan Kang Mas Elvan atau Raka Elvan. Aduh, Kang Mas aja deh. Boleh Nah, dua-duanya. kalau kalau aku dari proses Kang Mas Bayu, pastinya kalau mau ikut Raka-Raki kan ikut ke duta wisata masing-masing daerahnya dulu. Karena itu ada perwakilan dari masing-masing daerah, kabupaten kota. Nah, setelah itu apa yang perlu dipersiapkan ketika kalian ikut duta wisata di kabupaten daerah kalian, kota kabupaten daerah kalian masing-masing? Yang pertama adalah pastikan tahu perdutaan itu. Contoh, aku nggak bilang duta wisata aja ya, duta yang lain juga ya di daerah-daerah. Kamu harus tahu minimal problems, terus problem solving-nya kayak gimana, terus nantinya inovasi apa yang kamu buat dari subjek si dutaan kamu ya. Contoh duta wisata, ya kamu harus tahu pariwisata di kabupaten kota kamu. Nah, setelah itu yang kedua adalah latih public speaking. It's very important. Itu benar-benar penting banget karena public speaking itu adalah apa ya, kalau di makanan tuh kayak menu utama gitu loh. Menu utama di sebuah makanan, jadi nanti lauk-lauknya itu kayak mungkin bisa jadi tentang nanti inovasi kamu dan lain sebagainya. Nah, itu kamu harus public speaking tuh wajib sih, karena nggak mungkin seorang duta itu pendiam dan lain sebagainya. Itu sangat tidak kriteria banget. Terus yang ketiga itu adalah kamu harus apa ya istilahnya agak memperbaiki diri sih. At least Kang Mas Bagus kan tahu nih untuk perdutaan itu ya minimal kita punya good looking lah. Good looking tidak harus kalian facial ke tempat facial dan lain sebagainya. Yeah. Tidak keturunan kita. Menurutku good looking itu tidak hanya dilihat dari fisik, tapi bagaimana kita bersikap itu adalah that's apa ya behavior kita gitu loh. Itu benar-benar perlu diperhatiin banget. Apalagi kalau duta wisata itu terkenal dengan ramah, santun, dan itu perlu untuk belajar. Kita nggak bisa semata-mata ketika kita nggak terbiasa ramah, santun, terus kita jadi kayak fake seperti itu sangat berpengaruh banget. Nah, kita harus biasakan dari sekarang, mulai apa ya belajar sedini mungkin, perintilan-perintilan seperti itu tuh wajib. Itu menurutku the power of you sih gitu loh. Jadi benar-benar kalau aku nih kemarin kan target dari Nganjuk kan cuma 10 besar nih kan. Terus karena Nganjuk kan belum pernah top 10 di Raka-Raki, belum pernah finalis di Raka-Raki. Lalu Kang agak terus kekuatan terbesar. Oh gitu ya? Halo. Udah. Udah. Ya? Gimana? Jadi kemarin tuh aku berpikiran bahwa kekuatan terbesarku itu bukan di mungkin materisku ya, tapi di sikap dan perilakuku. Mungkin lebih ke apa ya setting orang yang setting itu bukan berarti settingan ya, tapi benar-benar behavior-nya orang yang menyenangkan, santun, terus
aku selalu mengucapkan pada diriku bahwa you are special. Jadi kamu adalah spesial di sini. Kamu dan lainnya itu adalah orang yang spesial mewakili kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Karena ya itulah kamu adalah orang spesial. Kemarin aku selalu menancapkan orang itu sih. Jadi apa ya? Kang Mas Bagus juga tahu kan kalau di perlombaan gitu kita tuh saling meskipun kita diem ya. Meskipun kita diem tuh kita saling ini loh, saling berperang batin gitu ya, berperang mental istilahnya. Kita walaupun diem, walaupun kita diem tok gitu ya, mental itu udah berperang gitu. Jadi kuat-kuatan mental di situ. Jadi itu yang juga terpenting. Jadi mentality itu harus dibangun dari sekarang. Jadi jangan pernah minder sekalipun, karena apapun yang ada di depan kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha dulu. Yang penting berusaha gitu ya. Halo. Itu sih. Halo. Itu sih, Kang Mas, kalau versi agak macet-macet kah? Iya, agak ini putus-putus. Kedengaran nggak? Sudah kedengaran. Halo, cek. Ya. Halo. Bentar. Masih putus. Kedengaran nggak? Udah kedengaran. Udah. Halo. Oke. Sampai mana tadi? Yang terakhir, kata-kata terakhir tadi. Yang spesial, habis itu Berusaha ya? Berusaha gitu ya. Adalah orang yang spesial, terus apapun yang kita lakukan, kita nggak tahu ya, kedepannya tuh hasilnya seperti apa. Yang penting adalah kita yang penting satu apa? Itu. Yang penting satu. Maaf. Kita berusaha dulu. Yang satu, kita berusaha. Dua, meyakini bahwa kita spesial gitu ya. Yes, itu. Jadi yang paling penting dalam perlombaan tuh itu sih. Jadi nggak perlu minder, pokoknya berusaha aja. Oke, siap. Nah, selanjutnya dari Raka-Raki dan lain-lain, ada yang mau diceritakan lagi, Kang Mas? Ini aku habis itu mau tanya-tanya buat pertanyaan yang lebih apa ya, lebih spesifik tentang diri Kang Mas Elvan. Aku deg-degan banget nih. Kalau selain Raka-Raki sih, aku ya itu sih berpesan kalau ikut lomba seperti itu, namanya pigeon ya ini ya. Pigeon session gitu, lebih ke mental sih, Kang. Mental itu perlu banget dilatih, karena ketika kita dan kegiatan di pas karantina, di situ juga penting. Apalagi kalau aku sih poin plus mungkin yang perlu kalian pelajari adalah bahasa asing. Bahasa Inggris ya pasti. Bahasa Inggris tuh apa ya? The big point gitu loh. Jadi penting banget penggunaan itu harus belajar bahasa Inggris dengan giat. Itu aja. Bentar Kang, agak putus-putus. Jadi untuk apa? Untuk yang penting di dunia pageant ini ya tadi jangan minder gitu ya. Jangan minder, terus habis itu bahasa asing. Terus apa lagi, Kang? Bahasa asing. Ya itu sih, jangan minder. Bahasa asing itu penting banget karena itu jadi poin plus sih, Kang. Kenapa? Karena menurutku apa ya? Karena kalau di dunia duta-dutaan kita kan sebagai ini ya corong terdepan gitu ya. Apalagi sekarang tuh udah
dalam beberapa sektor kita tuh udah go internasional gitu loh. Jadi bahasa asing apalagi bahasa Inggris tuh menurut Jadi, halo, tes. iya, jadi, aduh, ini internetku yang nggak stabil nih. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya, Nggak apa-apa, ini namanya perbincangan per wilayah ya gini. Jadi kadang kalau pakai internet kan kita harus memaklumi. ya. Terima kasih Kang Mas Elvan. Jadi untuk ininya bahasa asing, karena bahasa asing juga penting karena pariwisata di Jawa Timur juga sudah internasional kayak gitu ya Kang ya. Yes, betul. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong aku tadi inget mau tanya apa ya. Oke, ini Kang. Kadang kan apa ya, ada orang yang introvert ya, dalam arti suka Ya. retouch dengan dirinya sendiri kayak gitu, dan jarang, maksudnya apa ya, untuk kegiatan sosial atau banyak orang kayak gitu kan, kadang mereka butuh tenaga gitu loh untuk melakukan hal itu. Walaupun sebenarnya emang introvert kan juga nggak melulu sendiri. Maksudnya untuk melakukan hal kayak gitu kan butuh tenaga kayak gitu. Nah, ini gimana sih untuk teman-teman yang mungkin entah awalnya dia introvert atau dia emang dasarnya karena suatu masa lalunya, terus ada yang agak pemalu, terus dia susah untuk entah public speaking atau gimana. Ini gimana sih tips untuk sampai bisa mengikuti ajang-ajang pageant kayak gitu? Apakah ada tips dan bagaimana kayak gitu? Boleh diceritakan, Kang Mas Elvan. Oke, Kang Mas. Jadi introvert or extrovert itu sebenarnya kan masalah self branding dari masing-masing orang ya. Nah, di situ aku berpendapat kalau ini juga aku bahas kemarin sama teman-teman aku pas kuliah gitu ya. Berpendapat bahwa introvert itu extrovert kadang adalah terjadi dari masa lalunya yang kayak mungkin pembulian dan lain sebagainya. Betul. Introvert or extrovert itu kita yang memilih gitu loh. Kita yang memilih. If you choose introverts, berarti pada umumnya tekanannya adalah kamu menyendiri di suatu sisi gitu kan. Kalau introvert. Nah di situ aku cuman ini sih ngasih tips bahwa ketika kamu ingin untuk ke duta-dutaan atau ke bijan seperti ini gitu ya, kamu harus punya niat dulu. Ketika kamu melabeli diri kamu itu adalah introvert, ya wes, kamu akan selamanya jadi seperti itu. Yang bisa mengubah diri kamu sendiri adalah kamu sendiri. Karena label introvert adalah kamu yang menciptakan gitu loh. Jadi di situ aku ini sih memfokuskan pada labelnya, label introvert dan extrovert. Di situ yang bisa merubah adalah kita sendiri. Jadi kita harus punya niat yang pertama. Punya niat, punya motivasi, kita ikut duta-dutaan atau lomba apapun, wes, ketika kita dilabeli jadi orang introvert, itu seperti apa gitu loh. Jadi kita pertama. Yang kedua adalah belajar pastinya. Kamu harus punya mentor. Sekarang kan kalau di senior, nah itu nanti kalau kamu mau ikut ya tanya-tanya tuh hal yang sangat boleh gitu loh. Jadi apalagi teman-teman di sini kan juga orang-orangnya sangat enak gitu untuk misalkan kita apalagi ada ini kan sosial media. Nah, kamu bisa dia chat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara gitu loh. Apalagi kalau di dunia gini tuh pengalaman sangat penting. Sangat penting. Jadi kamu harus tanya-tanya pengalaman-pengalaman seniormu ataupun mentor siapapun yang expert di bidang itu. Mungkin secara
public speaking-an, secara permodelan, ataupun apapun lah di situ, kamu harus tanya. Itu ada 2 sih. Mungkin yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kamu harus tanya-tanya kepada pendahulu-pendahulu kamu. Oke, siap-siap. Terima kasih Raka Irfan ya. Aku panggil Raka deh, gantian. Oke, jadi pertama itu harus Boleh. apa ya? Niat gitu ya, niat bahwa kita harus berusaha untuk berproses untuk ya karena di dunia pageant ini dituntut untuk public speaking, jadi kita harus belajar public speaking dan belajar untuk bersosialisasi dengan banyak orang dan kita harus berusaha untuk ya selalu berproses kayak gitu. Dan yang kedua bisa tanya-tanya mentor kayak gitu, bisa tanya Kang Mas Elvan gitu ya. Kalau mau DM juga boleh, IG-nya boleh banget. IG-nya boleh Ada kok di Kang Mas Bayu tuh di tag. IG-ku @aldiantomi. Aldianto. Pakai Y. Pakai Y ya. Oke. Nah, apalagi ya yang aku mau tanyakan nih, mumpung ada Kang Mas Elvan ini. Iya, kita udah lama nggak ketemu ya, Kang ya. Lama banget ya. Pada sibuk Udah kayaknya. berapa lama gitu ya, nggak pernah. Pertama kali kita ketemu tuh. Pulang ke Nganjuk, tapi nggak. Iya. Soalnya waktunya emang masih ada. Iya. Terakhir dulu waktu nongkrong kan ya, nongkrong bareng sekali tok itu ya. Berapa kali sih? Dulu aku inget banget loh waktu pertama kali kenal Kang Mas Elvan, dulu tuh waktu duta pilkada dan Kang Mas Elvan ini Oh iya. buat stiker kan. Nah, stikernya itu ternyata itu atas inisiatif Kang Mas Elvan sendiri. Aku pikir itu dari stiker dari KPU loh dulu tuh. Ternyata ada Kang Mas Elvan. Terus akhirnya kita akrab ya waktu itu. Terus sering nongkrong bareng gitu ya. Akhirnya jadi kenal kan. Walaupun pada hakikatnya satu organisasi Kang Mas Bayu juga kan ya. Tapi udah kenal di Duta KPU. Organisasi Kang Mas Bayu ya, tapi belum kenalnya karena ada kegiatan itu ya. Belum kenal. Ya. Tapi aku sangat beruntung sekali loh bisa kenal Kang Mas Elvan dan bisa berbagi ilmu saat ini. Aku juga banyak belajar dari Kang Mas Elvan juga gitu. Dan sama-sama belajar. Ya, teman-teman yang nonton semoga bisa bermanfaat kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya Kang Mas Elvan terkait yang pertama, ini aku ulang lagi ya. Raka-Raki atau Kang Mas Bayu? Raka-Raki. Raka-Raki. Apa lagi ya? Nganjuk atau Kediri? Nganjuk dong, pasti. Terus apa lagi ya? Tahu ya, aku di Kediri ya. Iya tahu lah. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya yang mau aku tanyakan? Udah di situ. Sama ini mau tanya sebenarnya siapa sih Kang Mas Elvan yang sebenarnya kayak gitu? Maksudnya siapa sih Kang Mas Elvan? Pertanyaan dasar kayak gitu loh. Siapa ya Kang Mas Elvan ini? Aku adalah Elvan Aldiantomi, yes, bisa dipanggil Elvan, dan aku adalah putra daerah asli Kabupaten Nganjuk, tepatnya di pelosok bagian barat Kabupaten Nganjuk di Desa Budikan, Kecamatan Wilangan, dan seorang anak petani yang biasa aja, yang bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Amin gitu ya. Terus pokoknya jangan, kalau aku bilang, jangan pernah kamu remehkan diri kamu sendiri terkait dengan background kamu,
Betul. Ya orang seperti aku gitu ya, orang yang pinggiran desa, apalagi kota Nganjuk kan termasuk kota yang inilah berproses untuk menjadi kota yang besar gitu kan. Itu kamu jangan minder dan ya just dream it, do it, believe it. Keren. Nah, selanjutnya pertanyaan pengalaman tadi sudah ya, terus. Nah, ini yang aku lihat di dirinya Kang Mas Elvan ini kan pernah ini ya di bidang bakat minat Forum Perlindungan Anak. Nah, ini kegiatannya seperti Yes. apa? Nah, aku dulu di ini Kang Mas di Forum Perlindungan Anak Nganjuk, sekarang udah ganti nama nih, jadi Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi. Ini di bawah naungan Dinas Sosial sekarang. Nah, itu kalau kegiatan kita itu sebenarnya banyak kepartisipasi sih. Hak anak kan ada banyak ya, yang dasarnya adalah hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, hak partisipasi ini kita lakukan, ada acara yang kemarin sehari jadi DPR, itu juga salah satu acara kita langsung di gedung DPR, di rapat paripurna. Teman-teman dari seluruh Kabupaten Nganjuk kita seleksi, kita kasih kuota sekitar 100 berapa gitu ya, untuk menjadi sehari menjadi DPR. Itu sangat luar biasa acara kemarin. Setelah itu kita juga ada sosek, seperti kita ke panti, kita ke teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas. Nah, di situ kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita semua ini adalah makhluk sosial gitu loh, harus berbagi, meskipun dengan anak yang mungkin kurang beruntung gitu loh. Jadi hal-hal itu yang kita dengungkan, yang kita upkan gitu ya, yang kita giatkan ke anak-anak di Kabupaten Nganjuk, bahwa seperti tagline-nya Pak Bupati tahun ini Kang, Wiji. Jadi bersatu kita bangun Nganjuk, kita kita bergotong royong untuk entah itu secara aspirasi ataupun secara action. Jadi kalau di forum anak kegiatannya kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Nah, selanjutnya ini ya, Kang Mas Elvan ini pernah ini ya, nulis lagu Mas Forum Anak. Ini emang hobinya atau Oh gimana? ya. Waktu dulu itu nggak sengaja sih, Kang. Waktu dulu kan ada namanya Temu Anak Nganjuk. Temu Anak Nganjuk tuh jadi seperti sehari menjadi DPR, cuman nggak ada sidang. Kalau kemarin kan sehari menjadi DPR ada sidang. Waktu 2015 atau 2014 itu ada sehari menjadi Temu Anak Nganjuk. Nah, waktu itu aku jadi ketua panitia. Nah, setelah itu pembinaku minta buatin lagu dong gitu loh buat acara ini. Terus ke teman-teman semua, bukan ke aku sih, ke teman-teman semua panitia. Terus waktu itu udah mepet hamin 2 minggu. Nah, ini nggak ada yang bisa buat lagu nih. Tiba-tiba aku iseng aja buat lagu waktu itu. Ini ya lumayan jangan dicontoh sih ya. Jadi waktu pelajaran gitu kan, waktu pelajaran ke SMA kelas 12 tuh lah aku udah. Itu ketika itu Pak Gatot ya, kalau Pak Gatot nonton nih, sorry banget. Waktu itu Pak Gatot. Jadi pas pelajaran, aku tuh headsetan kan, jadi sebelahan doang gini, aku ada ke samping ini biar nggak kelihatan dari depan kan. Itu aku ngeliat, aku bikin bait per bait. Jadi aku kasih nada sekalian kan. Jadi aku bikin bait Mas Forum Anak Nganjuknya. Nah di situ sampai selesai, pas pelajaran selesai juga aku udah selesai. Jadi aku bikin Mas itu sekitar 2 jam. 2 jam itu langsung jadi, dan waktu itu alhamdulillahnya partnerku yang duta anak, kan kalau duta anak tuh cewek cowok. Nah, waktu partnerku yang duta anak yang cewek ini, dia bisa main organ, main piano. Nah, akhirnya dibuatinlah instrumen sama dia, dan langsung pas hari H itu udah langsung jadi dan launching Mas Forum Anak yang juga disaksikan Pak Bupati. Keren. Multitasking loh, waktu di kelas bisa mendengarkan pelajaran lumayan loh itu ya.
Deg-degannya itu loh kalau aku tuh. Iya, keren. Nah, ini untuk yang pengalaman organisasi paling berkesan apa dari Kang Mas Elvani? Of course, aku jadi humas Kemangi Care ya. Kemangi itu kan keluarga mahasiswa Nganjuk se-Indonesia. Jadi waktu itu ada acara Kemangi Care Kayaknya itu di pernah nggak sih? pelosok desa waktu itu di Dulu tuh di GOR pernah nggak sih dulu tuh Kemangi tuh? Kemangi apa ya? Dulu waktu aku zaman masih Iya, SMP dulu. Kemangi itu pernah. Kemangi itu selalu ada di GOR sih Forum Kang waktu mahasiswa kan ya itu. itu. Itu kayak forum Nah. mahasiswa seantero Indonesia. Waktu pengabdian masyarakat. Nah, itu di desa pelosok banget di Ngluyu. Jalannya tuh benar-benar berapa jam dari kecamatannya itu. Terus kalau Sumber Miri, desanya Sumber Miri waktu itu. Benar-benar pelosok banget, ngelewatin hutan. Oh, Lengkong ya? Iya, betul. Sampai ke Sumber Miri ya. Dan itu nginep loh Kang aku 3 hari. Serius? 3 hari, benar-benar serius itu nginep 3 hari. Di situ kita ada beberapa program. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan tuh kita ngajar. Bukan ngajar sih ya, kita lebih ke motivasi sih. Motivasi, game-game seru ke anak-anak SD di sana. Terus ada kita pembuatan perpustakaan. Jadi kita ngehias perpustakaan, ngedesain, ngasih buku dan sebagainya. Kita yang paling panggung kreasi gitu loh. Jadi kita tampil di sana, dilihatin orang sekampung. Itu kayak mereka tuh seneng banget. Aku tuh kayak terharu gitu loh. Mereka tuh kayak, ya tahu sendiri kan akses keluar tuh susah. Jadi mungkin ngelihat tontonan pun juga jarang ya. Itu pentasan gitu. Iya, halo. Sekali. Jadi nginep di sana, nginep di barak. Halo? Halo, iya. Agak putus-putus sih tadi, tapi ini ya, aku nangkepnya yang paling berkesan itu waktu di pentas seninya itu ya, lihat orang-orang sekitar itu. Waktu di situnya, jadi kayak apa ya, kita benar-benar jadi orang yang bahagia gitu loh. Kita ngehibur orang, tapi kita juga terhibur dengan sendirinya, walaupun orang itu nggak ngehibur kita. Keren kan sampai ke pelosok-pelosok gitu. Seru banget sih. Luar biasa sekali. Nah, ini untuk selanjutnya, pernah nggak sih merasa minder kayak gitu? Dan bagaimana sih proses untuk hal itu? Untuk apa? Biar tetap selalu semangat. Ketika apa dan kapan? Kalau dikatakan minder itu, gimana? Oke. Kalau itu ya yang tak ceritakan tadi ya, waktu SD, SMP itu benar-benar proses di mana banyak sekali input-input bully yang masuk ke memoriku, jadi itu membuat aku sedikit memiliki gangguan mental ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi SD SMP itu benar-benar dibully orang sampai apa ya? Sampai SMP tuh aku pernah loh dipanggil ke BP. Panggil ke BP itu aku berkelahi gitu sama temanku satu kelas. Jadi benar-benar apa ya? Aku SMP itu kayak nggak kuat gitu loh. Udah puncak dari segala pembulian waktu SD SMP itu kayak nggak bisa nih gini-gini terus gitu lah. Kalau nggak dilawan, kamu bakal jadi yang terpojokkan terus gitu. Terus waktu itu benar-benar aku lawan dan akhirnya apa ya? Sedikit demi sedikit rasa bully itu hilang gitu loh. Gak hanya aku lawan secara fisik dari luar, tapi dari dalam juga harus diobati. Jadi dari dalam kamu harus punya persepsi bahwa ya mereka yang berkata begitu belum tentu baik gitu loh, belum tentu lebih baik daripada kamu gitu. Kamu nggak ada faedahnya kamu mendengarin orang.
toh kita juga nggak makan dari dia, toh kita juga nggak sekolah dari dia, toh kita juga nggak melakukan apapun minta ke dia begitu loh. Jadi aku berpikiran bahwa selagi kita jalannya positif, terus kita punya sesuatu hal yang mungkin kita percayakan bahwa hal itu akan menjadi proses yang baik, ya jangan pernah minder, jangan pernah nggak percaya diri bahwa semua orang tuh punya kesempatan. Jadi kalau aku punya kata-kata dari dari Putri Indonesia ya, dari Putri Ayu, itu dari Ayu Saraswati kan, dari Bali. You're you, you're unique, and jadi belajarlah untuk menjadi diri kamu. Kamu unik, kamu spesial, dan kamu nggak ada kata untuk tidak percaya diri. Keren. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kayaknya atau ya ini sudah terjawab kayaknya tadi, tapi nanti boleh diulang juga. Nah, boleh. Apa yang di saat apa dan bagaimana sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri kayak gitu? Waktu kapan benar-benar percaya diri kamu? Yes. Yang pertama itu sih, Kang. Yang pertama adalah kamu harus tancapkan dalam diri kamu bahwa setiap orang tuh punya kesempatan. Jadi aku percaya bahwa setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. Entah itu mungkin orang yang memiliki keterbatasan dan sebagainya. Aku percaya bahwa Allah menakdirkan kita punya jalan masing-masing. Jadi entah itu prestasimu di dunia entertain, di dunia pendidikan, di dunia sosial dan apapun, itu adalah kelebihan masing-masing. Membangkitkan kepercayaan diri itu tidak mudah memang. Tapi ketika kita punya self branding dalam diri kita punya niat, istilahnya istilahnya munculkan niat itu di dalam diri kita sendiri yang bisa. Nah, ketika niat itu sudah muncul, baru orang lain di sekitar kita cari lingkungan yang benar-benar mensupport. Jadi jangan melulu kamu berkecimpung di lingkungan yang mungkin bikin kamu down, bikin kamu underestimate for yourself, kayak gitu-gitu. Jadi itu jauhi sih. Kalau aku ada guru ngajiku dulu. Pak, ini kitab Al-Ala sih dulu. Yen ono konco olo lakune dan tohono yen ono konco bagus enggal dangkan nono, kayak gitu. Jadi bahasa Jawanya istilahnya kalau ada teman yang jelek, kamu bisa setidaknya harus menghindari. Menghindari dalam artian jangan ikut jeleknya, tapi kalau ada teman-teman yang bagus atau yang baik gitu ya, ya kamu deketin. Ya, kamu cari ilmu-ilmu di sekitar situ yang bagus-bagusnya. Nah, gitu. Jadi itu motivasi buat aku juga kalau pertemanan itu ya kita juga nggak memandang ya, maksudku Betul. oh dia jelek atau jelek dalam arti pergaulan bukan fisik ya. Terus aku menghindari enggak. Jadi kita tetap berteman tapi jangan sampai kita ketularan jeleknya gitu loh. Jadi kita yang punya was-was sendiri. Kalau aku sih poin-poin untuk percaya diri sih. Ya, benar. Ya, keren. Nah, selanjutnya kapan merasa kejadian yang paling mengharukan? Ketika apa? Banyak banget sih. Aku orangnya baperan betul. A whole thing buat haru gitu kan. Aku kalau milih jadi yang paling haru itu waktu aku menang Rakaraki Jawa Timur. Itu unexpected, terus benar-benar orang tua aku tuh sampai ini sih Kang. Jadi kan sampai saudaraku, jadi ada Pak Deko gitu, dia tuh sampai rela bawa mobil sama orang tua aku. Karena walaupun aku tuh udah kayak, terus kalau nggak bisa nggak usah ke sana gitu kan. Tapi mereka benar-benar ngerelain jauh ngaju ke Pasuruan ya Pasuruan. Terus dan di sana akhirnya aku bisa maksimal begitu ya, bisa menjadi runner up dan
itu kemarin tuh sampai ibu mau foto sama ibu aku nangis. Jadi di depan kayak foto booth gitu aku nangis, terus sama saliman gitu loh. Apa ya? It's something special. Jadi kayak penantian 2018 sampai 2020 itu terbayarkan sudah. Ya aku ngomongnya ambil berkaca-kaca ya. Aku sejujurnya juga ikut bangga sih Kang Mas Elvan ini bisa jadi wakil juara Raka Jawa Timur. Aku sebagai teman tuh wah keren banget gitu loh, dan aku sangat bangga gitu loh punya temen kayak Kang Mas Elvan kayak gitu sih. Ya. Makasih banyak loh Kang. Mm-mm. Supportnya kemarin. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat support semua kemarin, teman-teman dari yang semua yang sudah support itu luar biasa berarti. Keren. Terus selanjutnya pernah nggak sih kesal gitu, dan kapan, bagaimana? Oke. Kalau dibilang kesal tuh pernah banget sih. Walaupun aku orangnya tuh orang tersabar di dunia ya. Jadi jarang marah, terus gak bisa marah. Emang kalau ketemu orang tuh kayak bawaannya kan marah nih ya. Tiba-tiba kok ketemu dia tuh kayak melting again, kayak Ya, gitu. Jadi kalau kayak kalau nanti ada apa calon-calon istri atau ininya Kang Mas Elvan, jadi santai aja lah. Soalnya Kang Mas Elvan sabar banget. Oke, Kak. Gimana? Boleh aduh. dilanjut. Nah, kalau dibilang kesal sih pernah. Aku kesal ke diriku sendiri sih waktu itu. Waktu itu, ya itu, waktu duta-dutaan, waktu lomba duta, itu mungkin kesalnya karena, ih harusnya gini nih, gitu loh. Harusnya aku bisa lebih, gitu loh. Lakukan seperti ini. Kenapa? Jadi kayak, after after acara itu, kayak, aku baru nyadar, gitu loh. Baru nyadar bahwa, aku harusnya bisa lebih melakukan ini. Aku nggak kepikiran dan sebagainya. Aku kayak kesal, lebih tuanya mungkin menyesal ya. Kesal, menyesal, dan tapi ya itulah namanya berproses. Jadi kita seharusnya, sepatutnya itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi di situ aku mulai belajar dan akhirnya aku terapkan di next season. Mungkin kalau aku lagi lomba, nggak hanya lagi lomba sih, lagi bekerja pun juga itu bisa untuk jadi acuan perbaikan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah gagal dan gimana sih cara mengatasi rasa sedih atau kecewa waktu mengalami suatu kegagalan? Oke, jadi kalau pernah gagal itu pasti pernah. Bolak-balik Kang. Secara karir pun aku juga sempat gagal di polisi, aku sempat gagal jadi perangkat desa pernah, gagal masuk masuk perguruan tinggi favorit pernah, terus gagal mendapatkan si doi juga pernah. Itu hal-hal yang Iya, doi juga ya. hal-hal yang banyak banget. Makanya ibuku juga, aku sekarang kan kerja di bank ini ya, BUMD gitu ya, di Provinsi Jawa Timur. Terus ibu juga bilang, this is apa ya, maybe the last way for you gitu loh. Jadi kayak apa jalan terakhir ataupun mungkin rezeki gitu loh untuk kamu di mana kamu sebelumnya itu gagal dan gagal. Keren. Aku Tapi dari itu ini Kang Mas Elvan padahal karirnya cemerlang gitu ya, tapi juga pernah ya merasakan kegagalan gitu ya. Atau terbentuk dari banyak banget. kegagalan yang sebelumnya ya. Jadi lebih ke kalau motivasi diri itu pasti ya. Kalau aku sih berpikirnya bahwa ya orang gagal tuh kayak biasa gitu loh Kang. Jadi nggak mungkin tuh orang lempeng-lempeng hasil terus gitu ya. Walaupun ada satu banding berjuta umat gitu ya. Dia kayak tapi dulu waktu lomba gitu aku panas tuh kayak sakit gitu loh, sakit
sakit 3 hari mikir gitu. Tapi pada akhirnya aku berpikir bahwa aku pikirkan atau aku tidak pikirkan itu akan jadinya sama aja gitu loh. Jadi kalau aku pikirkan sepaneng itu akan tambah membuat impact negatif ke aku. Jadi aku di sini menekankan bahwa ketika kita gagal, ya self-reminding kita adalah kita masih punya jangka waktu hidup yang lama. Kita maksudnya bukan lama secara gimana ya, maksudnya masih ada jangka waktu hidup, kita perbaiki, ya wes di situ kita lakukan apa yang mungkin yang dulu belum kita lakukan. Selama ada gitu. masih ada kesempatan ini ya bisa lagi gitu ya. Betul, kesempatan itu masih banyak banget di depan. Betul. Nah, selanjutnya kesuksesan terbesar yang pernah dicapai. Kesuksesan mungkin ada ya, material sama non material. Kalau material, aku bisa beliin barang ke orang tua karena aku kerja dari kuliah juga aku kerja sih Kang. Jadi 2017 aku kuliah sambil kerja juga. Itu aku bisa beliin barang-barang orang tua dan mungkin dulu dijual gara-gara aku gitu kan. Ini aku balikin terus. Non materialnya mungkin ya itu sih on top-nya adalah menjadi wakil 2 Raka. Raka itu mungkin apa ya? Paling on top gitu ya. Ya, begitulah. Itu seneng banget sih udah bisa tembus ke top 3. Keren banget. Nah, selanjutnya kan sebagai manusia kan mungkin ya pernah merasakan iri kayak gitu kan. Ada rasa-rasa iri kayak gitu kan kepada seseorang atau apapun lah gitu. Nah, pernah nggak merasa iri kepada seseorang kayak gitu dan gimana sih menyikapinya? Dalam hal apa atau gimana? Kalau aku iri sejujurnya kok belum pernah sih Kang. Jadi apa ya? Mungkin lebih sih bahwa ketika ada orang yang temanku misalkan, dia pintar banget sih sekolahnya, terus dia masuk di universitas unggulan, kerjanya juga enak. Nah, di situ aku malah ini sih deketin dia kayak, kamu gimana sih bisa jadi kayak gini? Kamu gimana sih? Apa yang kamu lakukan? Terus apa yang kamu tidak lakukan? Pergaulanmu gimana? Itu aku selalu kepo dengan orang. Nah, setelah itu iri itu apa ya? Mungkin kan aku tuh orangnya ini ya, kayak aku sangat bersyukur itu kan. Aku sekarang udah ada di sini di posisi benar-benar sangat bersyukur. Apalagi maybe backgroundku dari orang tuanya yang sederhana gitu ya. Jadi benar-benar dari di sini di support kedua orang tua itu sangat bersyukur sekali. Jadi nggak ada kata penyesalan, nggak ada kata mungkin harus begini dalam kamusku tuh nggak ada. Jadi mungkin kalau kata iri tuh apa ya? Nggak tahu sih, nggak pernah terpikirkan. Nggak ada mungkin. Jadi lebih ke hal yang positif gitu ya. Jadi seumpama ada temen yang mempunyai kegiatan yang positif, karir yang positif kayak gitu. Ini sebagai peluang untuk Kang Irfan mendekati kayak gitu ya. Jadi lebih ke mengarah ke hal-hal yang positif. Motivasi lah, jadi motivasi kita. Untuk entah lebih baik atau mungkin mempunyai channel yang lebih banyak lagi gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya apa ya? Nah, ini pertanyaan yang deep sih, mendalam. Nah, dari Kang Mas Irfan ini kan sibuk banget kan, terus ya banyak kesibukan lah kayak gitu kan. Nah, untuk masalah, kalau boleh tanya nih, kalau masalah percintaan tuh gimana, Kang Mas Irfan? Pernah nggak sih mencintai seseorang secara berlebihan kayak gitu? Pernah nggak sih jatuh cinta kayak gitu lah istilahnya kepada seseorang? Kalau jatuh cinta tuh pasti pernah. Ya. Jadi
pasti pernah lah kita juga apa istilahnya apa ya, mempunyai perasaan gitu lah ya kepada seseorang. Kang Mas Bagus kan pasti juga tahu kan, kita juga segeng kan, segeng di duta-dutaan. Nah, kalau aku sih sekarang udah fokus dulu sih Kang, jadi mungkin lebih ke fokus karir dulu, apa ya, mumpung lagi banyak rezeki gitu loh. Mungkin aku juga selain kerja di bank, aku freelance di wedding organizer, modeling, nyanyi juga. Nah, di situ mumpung ada rezeki yang masuk, jadi kayak aku maksimalin dulu, apa ya, nyari ini dulu lah, nyari sangu dulu untuk nantinya mungkin kalau aku pengennya langsung ke jenjang yang serius. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, ini ngomong-ngomong, pernah nggak sih waktu masih muda atau entah di zaman-zaman SMA, waktu pertama kali jatuh cinta, kayak gitu kan. Pernah nggak sih seorang Kang Mas Elvan yang dari SMA sudah banyak kesibukan, banyak hal-hal yang dilakukan gitu, pernah nggak sih sampai mengorbankan perasaan gitu loh demi seseorang? Pernah nggak sih sampai kayak gitu? Kalau jawaban pastinya pernah sih kan. Pastinya pernah sih waktu dulu karena apa ya? Ketika kita mungkin suka sama seorang, kita mungkin apalagi orang itu satu ini ya, satu organisasi, bahkan satu sekolah ataupun satu lingkungan, itu pernah lah ketika contohnya mungkin ketika job desk-nya dia A gitu tapi job desk-nya yang harus membackingi, kita yang tersalahkan gitu-gitu. Jadi pernah sekali seperti itu. Jadi apa ya? Itu bentuk Itu rasa rasa ini ya. sebenarnya kalau dia organisasi kan ya Jadi itu ya kayak apa ya, romantis untuk gitu lah ya. Romantisnya tapi secara smooth gitu ya. Secara halus gitu. smooth. Oke, pertanyaan. Aduh ya seperti itulah. Jadi tapi Gimana ya masa-masa masa-masa jatuh cinta waktu SMA? Oke, selanjutnya pernah nggak sih kayak apa benci kepada seseorang kayak gitu, merasa kesal kepada seseorang, mungkin karena perkataan yang dia lontarkan atau apapun. Lalu bagaimana sih menyikapi hal-hal seperti itu? oke. Jujur dulu pernah. Aku apalagi ya itu masa-masa SD sampai SMP banyak banget pembulian, walaupun SMA juga ada tapi nggak terlalu banyak lah. Itu pernah benci, maksudnya apa ya, ke someone gitu ya, ke person to person gitu. Terus tapi aku berpikiran sekarang bahwa nggak ada gunanya gitu loh Kang. Lagi-lagi kalau kamu benci kepada seorang, apalagi hal itu tidak berdampak kepada diri kamu gitu loh. Ya selagi kamu apa ya, nggak dirugikan secara mungkin hal yang berkaitan dengan hukum, kan aku orang hukum nih. Jadi ya wes maafkanlah gitu loh. Jadi kayak nggak usah diperpanjang, ya udah lupakan. Terus kalau aku lebih biasanya ini sih, kalau nggak suka sama orang tuh kayak misalkan kita janjian terus dia tuh molor banget gitu ya akhirnya. Dan akhirnya terus ya aku tegur langsung, bro, masih bro, sis gitu kan. Kayak gini, jangan molor dan sebagainya dan kayak gitu-gitu membuat aku langsung apa ya lega gitu loh. Jadi ketika aku punya something yang aku ingin sampaikan ke orang, entah itu kritikan ataupun apapun, nah itu aku langsung sampaikan. Jadi nggak ada kata drumel, grusel di belakangnya. Jadi kalau kesal, benci dan sebagainya itu menurutku unfaedah sih. Jadi kalau aku sendiri, ya saya nggak memikirkan itu sekarang. Nggak Jadi yang sekarang yang aku gitu ya. hal yang Mm-mm. kedepannya ya.
lebih substantif gitu loh. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan atau apa ya, hal yang ini ya, kayak power banget gitu loh, termotivasi ketika kapan dan seperti apa, waktu apa, dan waktu memikirkan apa bisa sangat termotivasi gitu. Kalau aku sih motivasi itu datang dari mana aja ya. Aku tuh orangnya mungkin apa ya, orang yang pemerhati istilahnya. Jadi aku di jalan pun ketika aku nyetir motor gitu, aku pemerhati Kang. Jadi ada orang yang mungkin lagi transaksi apa, ada orang yang lagi apa, ada orang yang lagi bertengkar. Pernah itu kayak aku sangat attention gitu loh. Sampai temanku yang aku bonceng tuh, ah, awakmu kok ngerti ya gitu ya. Kamu kok tahu aja dalam bahasa Indonesianya. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak attention banget ke perintilan-perintilan di jalan. Jadi kayak itu tuh menjadi motivasi. Jadi kayak ada pembukaan usaha apa, terus ada orang yang seperti apa, terus mungkin aku lihat di kanal apa sosial media, terus di TV dan sebagainya tuh semuanya adalah motivasi menurutku. Karena aku tuh orangnya baperan. Jadi ketika lihat video, lihat apapun, pasti tuh aku attention dan remember tuh kuat banget. Oke, selanjutnya pernah nggak sih merasakan dalam posisi titik jenuh dan bagaimana, waktu kapan, dan boleh diceritakan? Ya, pernah banget sih Kang. Apalagi titik jenuh itu muncul ketika mungkin berada di lingkungan kerja ya. Apalagi pas dulu itu masih kuliah dan lain sebagainya. Titik jenuh, titik kesal, capek, dan lain sebagainya itu pernah ada. Tapi lagi-lagi, ya itu, sudah dikasih rezeki sama Allah, dan kamu tidak mensyukuri nikmatnya, terus kamu mau menyanyikan aja, sedangkan banyak teman kamu dan banyak sekeliling kamu yang mungkin tidak seberuntung kamu, jadi aku berpikir seperti itu. Dulu itu kayak, kok kamu, apa ya, kok kamu ini ya, kurang bersyukur gitu loh ya. Jadi, aku ngomong sama diriku sendiri, waktu itu bahwa tidak semua orang bisa seperti aku gitu loh, bisa mendapat kerjaan sambil kuliah, terus bisa apa ya istilahnya punya gitu loh hal-hal yang mungkin aku butuhkan. Di situ aku sangat bersyukur sekali, lagi-lagi adalah self motivation. Jadi motivasi untuk diri kita sendiri di situ. Apa sih mungkin yang tujuan kita ke depan gitu loh? Apa sih apa yang kita gapai ke depan kalau nggak kita lakukan sampai dari sekarang itu ya nggak bakal bisa kewujud di depannya. Jadi capek, lelah itu pasti pernah. Tapi ya lagi-lagi bahwa tujuan kita masih panjang. Kita masih harus ada yang kita capai. Kalau sekarang emang karena kamu udah memulai, ya maka harus mengakhiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling mengerti diri Anda? Of course sih, ya aku sih. Pertanyaan ini untuk apa nih, orang lain ya? Boleh, Yang pasti yang mengerti boleh diri sendiri atau orang tua atau apa? Dan apa ya. kenapa bisa? Yang pertama sih myself, pasti tahu aku sendiri, dan yang kedua adalah orang tua sih. Pertama itu apa ya? Si always know gitu loh apa yang aku pikirkan, mungkin aku berubah apa ya karakter istilahnya mengeriutkan wajah dan sebagainya, sedih lagi bahagia tuh pasti beliau tahu. Jadi karena sering cerita sih, jadi apapun perintilan kecil apapun tuh selalu cerita kepada ibuku. Jadi hal itu sih membuat aku lebih dekat sama ibu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah dari apa ya kesibukan Kang Mas Elvan ini, dari kegiatan yang kayak double kayak gitu, ada kuliah terus kerja kayak gitu. Nah dari semua hal itu Kang Mas Elvan ini benar-benar menyukai kegiatan yang dilakukan atau mungkin pernah merasa bosen atau gimana? Boleh cerita.
untuk hal-hal seperti itu? Ya, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya intinya pada enjoy the moment gitu loh Kang. Jadi ketika mungkin namanya kerjaan itu kan berat ya, nggak ada kerjaan yang ringan karena kita tuh dibayar orang, terus kita tuh membayar diri kita kadang kan untuk mungkin juga yang pengusaha dan sebagainya. Um, itu sih, jadi menikmati prosesnya, terus kamu harus enjoy the moment, dan yang pasti kalau di setiap hal-hal yang kita lakukan itu pasti punya rasa lelah atau rasa capeknya, kadarnya masing-masing gitu loh. Ya balik lagi ke kitanya sih Kang. Balik lagi ke kita, kalau aku berpikir bahwa ketika kerjaan atau kegiatan itu mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya wis kita yang harus menyadari gitu loh. Toh kita juga bekerja tuh ada hasilnya gitu loh. Jadi nggak hanya cuman sekedar melakukan sesuatu yang nggak ada hasil, tapi kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita kuliah dan lain sebagainya itu ada hasilnya. Jadi pastinya mau nggak mau harus membuat diri kita enjoy di situ. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang paling membuat Kang Mas Elvan bahagia dan apa yang paling membuat Kang Mas Elvan sedih? Well, pasti about my parents ya. Kayak apa yang buat kamu bahagia itu pasti ketika orang tua itu bahagia, pasti. Dan um, waktu aku berprestasi, waktu aku berhasil itu itu yang mencapai, ikut apa ya, ikut merasakan sih Kang. Jadi hal itulah yang membuat salah satu motivasi juga, karena ketika aku bahagia pun orang tua juga akan ikut bahagia. Ketika aku sedih pun juga orang tua akan ikut sedih. Kesedihan yang paling mendasar itu ketika mungkin masih belum bisa eh, apa ya, memberikan hal yang dipengen kedua orang tua dan sebagainya, dan itu pun eh, apa ya, second second chance gitu loh, apa ya, pilihan kedua yang mungkin belum bisa terrealisasikan gitu loh. Jadi banyak banget sih kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin membuat sedih di diri kita gitu ya. Pokoknya yang tersangkut dengan orang tua. Jadi ini ya, untuk apa yang membuat bahagia karena Kang Mas Evan bisa berprestasi kayak gitu kan, dan orang tua ikut bahagia. Dan waktu orang tua sedih, Kang Mas Evan Ya, juga ikutan sedih gitu ya. Oke. betul. Dan selanjutnya, apakah Anda sering memikirkan perkataan orang lain? Pernah nggak sih kayak memikirkan perkataan-perkataan dari orang? Ya, selagi itu baik buat kita, buat ini sih kan, buat misalkan pas waktu kerja itu kan pasti ada evaluasi ya. Ya mau nggak mau kita harus mendengarkan gitu loh. Kecuali kalau perkataan itu perkataannya tidak mendasar, seperti pembulian dan sebagainya, itu aku nggak pernah mereken bahasa Jawanya ya. Itu benar-benar eh, apa ya, menjadi udah udah tertancap pada diriku gitu loh. Mungkin ketika evaluasi pun juga ya kita harus siap mau nggak mau kita harus menerima kekurangan kita tuh seperti itu. Hal yang patut kita lakukan adalah diperbaiki. Di Okay. situ ada, ya itu sih, harus memilah-milah sih Kang. Ada um, hal yang perlu Yang diperbaiki, positif ada hal yang diambil, kalau yang negatif ditinggalkan aja gitu. yes. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda inginkan dalam hidup, entah dari saat ini dan jangka panjangnya? Apa yang diinginkan Kang Mas Elvan? Ya, yang pertama pastinya aku lebih pengen apa ya, memperbaiki diriku sendiri, mungkin lebih lebih dari segi ibadahnya. Mungkin sekarang
masih kurang dan sebagainya. Aku pengen memperbaiki diri untuk kedepannya paket komplit. Biasanya lebih sregep gitu lah, Kang. Terus kalau secara karir pun, aku juga pengen punya usaha sih, Kang. Aku udah rencana mau usaha clothing ataupun online shop dan sebagainya. Nah, itu aku juga sudah menuju ke situ gitu loh. Pengen untuk memiliki usaha sendiri. Dan kalau dari segi apa ya, mungkin percintaan. Jadi next, ya maybe teman-temanku udah pada nikah soalnya kan. Jadi so kadang memikirkan hal itu juga, tapi ya masih karir juga yang pertama. Iya, 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 iya. Oke, selanjutnya apa kata mutiara atau mungkin semacam quote atau jenisnya lah yang Hmm. sangat berpengaruh, yang mempengaruhi dan memotivasi hidup Kang Mas Elvan sampai membentuk Kang Mas Elvan yang hebat sekarang. Gimana? Apa itu motivasi? Apa kata-kata mutiara? Apa yang boleh dibagikan kepada teman-teman? Sebenarnya banyak banget sih, Kang, kata-kata mutiara yang ada. Apalagi sekarang dunia digital banget. Banyak banget quote-quotes yang masuk. Apalagi trennya sekarang kan anak-anak kalau bikin status tuh, bikin caption tuh, bikin quotes-quotes kayak gitu. Nah, kalau aku sih lebih ke ini. Aku adalah anak desa, anak pelosok, Nganjuk Barat, Nganjuk, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan. Di mana aku di sini juga masih terus berproses dan istilahnya bermimpi gitu loh. Aku pernah dengar kata-kata bahwa mimpi itu gratis, mimpi itu nggak ada biaya gitu loh. Tergantung kita mau bermimpi atau enggak. Ketika kita bermimpi, kita akan punya effort, kita akan punya usaha untuk itu. Jadi kejarlah mimpi kamu, percayalah bahwa kamu akan menggapainya. Ini similar sama kata-kata apps komunikasi. Dream, believe, and make it happen. Jadi kamu bermimpilah sebanyak-banyaknya, proses dan lakukanlah, dan kamu akan bisa menggapai itu. Iya, 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 keren. Dan aku melihatnya ini Kang Mas Elvan ini down to earth ya, uh, baik, Ya, emang gitu kan. Iya, dan tidak melupakan background juga kayak gitu dan dan bisa sampai memiliki percaya diri sampai sekarang ini dan memiliki prestasi sampai sehebat ini, keren banget gitu loh. Dan terima kasih sudah bisa join di sini gitu. Nah, sama dan memberikan Mas. memberikan sharing kepada teman-teman juga gitu, bahwa kita semua selama memiliki niat pasti bisa gitu ya, Kang Mas Irfan ya. Dan selalu berproses kayak gitu ya. Entah dalam kondisi pernah gagal ataupun kondisi terpuruk harus selalu tetap berproses. Dan untuk pertanyaan terakhir untuk Kang Mas Elvan, apakah Kang Mas sebentar ini kan kita tahu bahwa terkadang orang-orang yang entah dari tidak memiliki privilege lah, kayak mungkin dari desa atau entah dia memiliki keluarganya lagi istilahnya kurang baik kayak gitu. Maksudnya ada entah broken misalnya kayak broken atau seperti hal itu kan kadang orang kan mengarah ke hal-hal yang negatif atau mungkin pergaulan bebas seperti menggunakan narkoba. Nah, ini aku pengen dan juga ini entah mendapatkan bullying atau hal-hal yang kurang enak lah di masa lalu. Kadang ada yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, di sini mungkin Kang Mas Elvan bisa berbagi, dan ini saya juga ingin memberikan pertanyaan, apakah Kang Mas Elvan sayang terhadap diri Anda sendiri, gitu, dan boleh berbagi kepada teman-teman agar selalu berproses itu seperti apa, boleh memberikan motivasi kepada teman-teman.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan final ya. Baik. Of course, I love myself 1,000,000% gitu ya. Pastinya sekarang pun aku juga sangat bersyukur diriku sekarang berproses seperti ini, sudah mencapai di titik ini, walaupun terus namanya berproses itu kan terus menerus ya, belajar dari manapun terus menerus. Aku ingin juga menyampaikan bahwa setiap orang tuh ditakdirkan masing-masing dengan jalannya masing-masing. Banyak banget kegagalanku yang lalu, mungkin nggak jadi polisi, nggak masuk ini, nggak masuk itu. Mungkin Allah sudah menakdirkan hal yang lain di bidang yang lain. Bahwa satu sih yang aku percaya, bahwa kita punya istilahnya sandaran hidup gitu loh, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya Allah pun juga sudah menempatkan kita di kotak masing-masing gitu. Tergantung kita juga, tapi usaha dan kerja keras kita. Pokoknya lakukan apapun, ketika gagal, coba yang lain. Ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba yang lain. Dan itu harus terus dilakukan mengulang. Berproses itu pasti ada kegagalan. Dan kegagalan itu pasti ada kekurangan. Nah, kalau aku sendiri, itu ya belajar dari kekurangan itu untuk berproses yang lebih baik. Jadi, satu pesanku buat kalian, semangat terus dan percayalah bahwa ada tempat terbaik untuk kalian yang mungkin sudah gagal berkali-kali, dan akan ada hari di mana kalian bisa mengatakan bahwa aku sukses. Oke, terima kasih banyak Kang Mas Elvan. Jawabannya sangat ini ya, sangat dalam sekali gitu. Oke, nah itu mengakhiri pertanyaan dalam program ini di channel BCA. Terima kasih banyak Kang Mas Elvan atas masukan dan atas sharing-sharing berbagi pengalaman kepada teman-teman, dan sangat memotivasi juga. Di sini saya pun ikut belajar dari Kang Mas Elvan agar selalu semangat berproses, entah dari manapun background-nya harus selalu berjuang seperti itu ya Kang Mas Elvan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton channel YouTube ini. Mohon maaf jika kami ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke. Thank you, Gang. Keren banget loh tadi, serius. Seru banget. Ya, ini channel video ke berapa, Pak? Ini rencana tiga. Jadi pertama satu di Rahman, dua nanti mahasiswa berprestasi B, ketiga ini Raka Raki, Kang Mas Elvan. Thank you banget loh. Keren banget loh. Keren banget loh, serius. Pokoknya. Iya. Alah.